wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan menampilkan cara mengolah data dalam regresi berganda pada mata kuliah statistik bisnis yang diampu oleh dosen Pak Ali Tutupoho, SE MSI. Sebelum masuk ke video, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosari Anjali Ritobian dengan NIM 2023-30297. Perkenalkan, nama saya Firiska Premier dengan NIM 2023-30349. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2023-30150. Perkenalkan, nama saya Widya Ulazmi dengan NIM 2023-30272. Perkenalkan, nama saya Yosifah Reresi dengan NIM 2023-30354. Perkenalkan, nama saya Jalihato Putih dengan NIM 2023-30086. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Umasugi dengan NIM 2023-30225. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Nikmah dengan NIM 2023-30237. Perkenalkan, nama saya Priscilla Tanate dengan NIM 2023-30188. Perkenalkan, nama saya Bayu Muhaimin dengan NIM 2023-30139. Baik, di sini kelompok kami mengambil data mentah dari Google dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada PT Kumala Celebes Motor. Pada langkah yang pertama, kita masuk pada uji normalitas. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, lalu pada variabel view, kita tulis variabel X1, X2. Di sini kita menggunakan label yaitu keputusan konsumen. Sedangkan X1-nya adalah promosi, X2-nya adalah harga. Selanjutnya pada data view, data yang terdapat pada Excel kita salin, lalu kita masukkan ke dalam variabel Y. Begitupun data X1 dan X2. Selanjutnya kita klik analisis, lalu regression, linear. Di sini kita masukkan datanya, kemudian X1 kita masukkan, klik save, lalu kita centang, lalu continue, lalu klik OK. Kita abaikan dulu. Selanjutnya kita klik analisis, lalu klik Review Dialogs, dan di sini kita masukkan hasil yang tadi, lalu OK. Di sini muncul hasil. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh nilai SIP adalah sebesar 0,167, yang menyatakan bahwa hasil tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Baik, kita beralih ke langkah selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Baik, cara kerja dari uji autokorelasi yaitu kita pertama klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu pilih linear, kemudian kita masukkan ini Y, kita masukkan ke sini, dan yang promosi X1 kita masukkan ke independen, dan X2 kita masukkan ke independen. Selanjutnya kita klik statistik, kita centang Darwin Watson, klik continue, lalu OK. Nah, di sini muncullah nilai Darwin Watson yaitu 2,106. Data hasil uji autokorelasi di atas diperoleh hasil dari Darwin Watson sebesar 2,106. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Darwin Watson berada di atas minus 2,0 dan lebih dari 2,0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Darwin Watson terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang ketiga, yakni uji multikollinearitas. Oke, yang pertama kita masuk ke analis, kemudian regression, linear, kemudian kita input data Y ke dalam dependent dan X1, X2 ke dalam independent, kemudian statistik, kita centang collinearity diagnostic, dan kita hilangkan centang Darwin Watson yang sebelumnya, continue, dan OK. Hasilnya adalah 1,01
berdasarkan hasil dari uji multikolinialitas, nilai PIV untuk masing-masing variabel X1 dan X2 adalah 1,018. Dari kedua variabel tersebut, nilai PIV kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi ini tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya yang keempat adalah kesamaan regresi. Selanjutnya, ini kita hapus, clear, lalu analyze, masuk ke regression, linear. Kita masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X1 dan X2 di independent. Selanjutnya statistik. Kita hapus correlated diagnostic, continue, lalu oke. Dari hasil menunjukkan persamaan regresi. Dari data, tabel diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 1,927 tambah 0,278 sebagai X1, tambah 0,169 sebagai X2. Berdasarkan pada model persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta yaitu 1,923. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 1,923. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel promosi X1 dan harga X2 dianggap sama dengan 0, maka besarnya tingkat perubahan keputusan konsumen Y sebesar 1,923. Yang kedua, nilai koefisien variabel promosi X1 bernilai positif sebesar yaitu 0,278. Hal ini berarti apabila promosi ditingkatkan satu satuan dengan catatan harga dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai keputusan konsumen sebesar 0,278. Yang berikut yang ketiga, nilai koefisien variabel harga bernilai positif sebesar yaitu 0,169. Hal ini berarti jika harga ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel promosi konstan, maka akan meningkatkan nilai perubahan keputusan konsumen sebesar 0,69. Yang kelima, uji P. Jadi rumus untuk mencari nilai P yaitu tabel sama dengan A dikanda N plus 1 atau DF residual. Terus tabel sama dengan 20 5% dikanda 30 21. Selanjutnya tabel sama dengan 0,6 ganda 30. Berdasarkan titik presentase distribusi, TDF sama dengan 1 sampai 40. 27 PR 0,05 sama dengan 1,703. Jadi berdasarkan hasil kita dapat digunakan sebagai berikut. A. Pengaruh promosi X1 terhadap kebutuhan konsumen B. Pada variabel harga diperoleh nilai B dihitung sebesar 0,010 dan nilai simplifikasi sebesar 0,9. Jika dibandingkan dengan T, tabel sebesar 1,23, maka T hitung lebih besar T. Tabel maka dapat disimpulkan bahwa X1 diterima. Hal ini berarti variabel promosi X1 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen Y dan memiliki 0,055. Lebih besar probabilitas 0,05. Maka disimpulkan hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh promosi X1 terhadap keputusan konsumen. Uji pengaruh harga X2 terhadap keputusan konsumen B. Pada variabel harga diperoleh nilai hitung sebesar 1,188 dan nilai signifikan sebesar 0,273. Jika dibandingkan dengan T, tabel sebesar 1,703, maka T itu kurang dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa X2 ditolak. Hal ini harga X2 tidak berpengaruh secara signifikan dengan nilai SIP lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Artinya tidak dapat pengaruh harga X2 terhadap keputusan konsumen. Hal ini berarti harga tidak berpengaruh negatif secara signifikan.
Ya, jadi selanjutnya kita masuk pada fungsi determinasi. Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa dari hasil kemudian diperoleh nilai koefisien kombinasi X sebesar 0,121 atau 12,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 12,1% variasi dari keputusan konsumen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel promosi dan harga. Sedangkan sisanya 100% kurang 12,1% sama dengan 87,9%. Dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dari kami kelompok 10, terima kasih. Dadah!